Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menerangkan materi tentang pengertian eksperimen, karakteristik penelitian, syarat desain eksperimen, langkah-langkah eksperimen, dan jenis-jenis desain penelitian eksperimental. Silahkan menyimak. Yang pertama yaitu pengertian eksperimen. Menurut Wiersma pada tahun 1991 dalam MZIR pada tahun 2009 mendefinisikan eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang disebut sebagai variabel eksperimental sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan bahwa metodologi eksperimen merupakan suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Nah, yang kedua yaitu karakteristik penelitian. Ada 3 hal yang menjadi karakteristik penelitian eksperimental menurut Jalaluddin Rahmat pada tahun 1984. Yang pertama yaitu manipulasi. Yang kedua yaitu pengendalian. Yang ketiga yaitu pengamatan. Nah, yang pertama manipulasi ya. Manipulasi di mana peneliti menjadikan salah satu dari sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga variabel lain dipakai sebagai pembanding yang bisa membedakan antara yang memperoleh perlakuan atau manipulasi dengan yang tidak memperoleh perlakuan atau manipulasi. Nah, yang kedua yaitu pengendalian, di mana peneliti menginginkan variabel yang diukur itu mengalami kesamaan sesuai dengan keinginan peneliti dengan menambahkan faktor lain ke dalam variabel atau membuang faktor lain yang tidak diinginkan peneliti dari variabel. Dan yang ketiga yaitu pengamatan, di mana peneliti melakukan suatu kegiatan mengamati untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel atau bebas yang telah dilakukannya terhadap variabel lain atau terikat dalam penelitian eksperimental yang dilakukannya. Nah, yang ketiga yaitu syarat desain eksperimen. Nah, salah satu syarat untuk menentukan atau memilih desain eksperimen yang akan digunakan agar memperoleh hasil yang benar adalah validitas dari desain yang digunakan untuk melakukan eksperimen terhadap suatu masalah, yaitu ada 2. Yang pertama, validitas internal, validitas eksternal. Nah, yang pertama, validitas internal yaitu mengacu pada kondisi bahwa perbedaan yang diamati pada variabel bebas adalah suatu hasil langsung dari variabel bebas yang dimanipulasi dan bukan dari variabel lain. Terus yang kedua yaitu validitas eksternal. Nah, ini mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian, di mana dibutuhkan kemampuan suatu sampel atau populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah eksperimen. Dalam melakukan eksperimen, diperlukan langkah-langkah tertentu untuk memperoleh hasil yang optimal. Adapun di sini menurut Muhammad Ali pada bukunya halaman 198 atau 131 bahwa langkah-langkah eksperimen diantaranya yaitu yang pertama, meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen secara lengkap dan operasional. Yang kelima, melakukan eksperimen, yaitu mengumpulkan data. Yang keenam, menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Yang ketujuh, menentukan taraf arti yang akan digunakan
dalam menguji hipotesis. Dan yang kedelapan, mengolah data dengan metode statistika. Yang selanjutnya, jenis-jenis desain penelitian eksperimen. Menurut Emzir tahun 2009, mengklasifikasikan bahwa desain eksperimen terbagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu desain variabel tunggal, yang mana melibatkan satu variabel bebas yang dimanipulasi. Yang kedua, desain faktorial, yaitu melibatkan dua atau lebih variabel bebas, sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain through eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Adapun tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan apakah efek suatu variabel eksperimen dapat digeneralisasikan lewat semua level dari suatu variabel kontrol, atau apakah efek suatu variabel eksperimen tersebut khusus untuk level khusus dari variabel kontrol. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan yang tidak dapat dilakukan oleh desain eksperimen variabel tunggal. Baik dari materi yang sudah disampaikan mengenai penelitian eksperimen, kesimpulannya yaitu penelitian eksperimen merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel yang disengaja dan dimanipulasi oleh peneliti. Adapun karakteristik dari penelitian eksperimen yaitu manipulasi, pengendalian, dan pengamatan. Serta syarat dari desain eksperimen itu sendiri adalah validitas yang terdiri dari dua bagian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.